Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita sedang menghitung hari menuju Natal. Luar biasa, saya percaya kabar Bapak Ibu, saudara-saudariku semua. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi setiap daripada kami. Kami tidak pernah ditinggalkan, kami tidak pernah sendirian. Engkau yang menyertai kami setia dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami terus lihat kepada tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah hari ini ya Bapak, kembali lagi kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Mari bersama-sama sekali kita katakan, kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Damai sejahtera turun ke bumi, nyata bagi umat manusia, terutama yang percaya kepada Yesus Tuhan. Damai-Mu penuhi kami, irama-rama sewi. Kiri adalah bersama malaikat kami meninggikan Sang Raja, menyembah Raja mulia, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau saja yang kami sembah, Kau saja yang kami tinggikan ya Raja.
Sungguh hanya Engkau saja yang menjadi yang terutama, sumber segala sesuatu di dalam hidup kami. Fokus kehidupan kami hanya Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Kibaru lepiri, semua yang letih lesu dan berbeban berat, tanggalkan bebanmu hari ini. Datang kepada Yesus, belajar daripadanya, sebab Dia lemah lembut dan murah hati. Mari datang, mari datanglah, mari datanglah, datang kepada sumber kehidupan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapatkan kelegaan, yang cemas mendapatkan damai sejahtera, teduh, tenang sekarang. Dan yang bilang sendiri, Bapa memelukmu hari ini. Bapa memelukmu dengan kasih-Nya yang luar biasa. Rabaya basikir. Oh ya barakas. Oh rabasyandara. Nikmati pelukan Bapa pagi hari ini. Nikmati kasih-Nya yang luar biasa. Nikmati dan dengarkan Dia yang dengan lembut berkata-kata kepadamu hari ini. Oh rabasyandara. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Oh Tuhan, ku sembah, ku kasih untuk waktu di mana kami bisa bersekutu lewat pujian, nyanyian, penyembahan kami kepadamu. Ini adalah waktu yang sangat indah Tuhan. Di sini kami dipuaskan, di sini kami diberikan kelegaan, di sini kami diberikan ketenangan, di sini kami diingatkan kembali. Di sini juga Tuhan kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami mau terus duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati terus persekutuan intim kami dengan Engkau. Dan biarkan Kau pun juga menikmati Tuhan korban-korban kami hari ini. Terimalah ini menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepadamu. Seperti orang-orang Majus yang mempersembahkan persembahan di hadapan Raja Yesus Kristus Tuhan.
Dan juga hari ini, pagi ini, kami mempersembahkan persembahan kami. Terimalah ini ya Aba Bapa. Terimalah ini. Kirimkan firman-Mu bagi kami. Kami mau hidupi firman-Mu. Kami mau tenggelam dalam firman-Mu. Bahkan kami percaya hadirat-Mu akan terus bekerja ketika firman Tuhan diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya memasuki khotbah ataupun yang akan saya sampaikan mulai hari ini sampai nanti di akhir bulan, yaitu seri ya tentang Natal. Karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Walaupun bagi beberapa orang masih merupakan sebuah perdebatan. Kenapa kita harus merayakan Natal? Bukankah tanggal 25 itu adalah harinya Dewa Matahari katanya. Ya. Tetapi sesungguhnya dari apa yang saya pelajari bahwa Natal itu merupakan tradisi Yahudi. Betul-betul Bapak Ibu. Jadi artinya ketika kita merayakan Natal, sebetulnya kita tidak merayakan tradisi-tradisi yang lain. Tapi kita sedang merayakan tradisi perayaan Yahudi. Nanti saya akan bahas di dalam episode-episode yang selanjutnya. Tetapi di episode yang pertama ini tentang khotbah saya tentang Natal, saya memberi tema doa dalam ketekunan. Ada satu peristiwa yang luar biasa yang terjadi di dalam diri orang yang memiliki hubungan dengan Maria dan juga Yusuf dan tentunya juga dengan Yesus. Siapakah dia? Zakaria dan Elisabet. Zakaria adalah seorang imam dan dia punya seorang istri adalah Elisabet. Dan firman Tuhan berkata Elisabet ini mandul. Gak bisa punya anak. Tapi kita nanti akan membaca dalam firman Tuhan, kita akan melihat bahwa ketika kita berdoa di dalam ketekunan, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang berat, sesuatu yang rasanya jauh, itu semua akan menjadi dekat, menjadi mungkin, bahkan pasti akan terjadi karena ada kuasa doa di dalamnya. Katakan amin ya. Doa dalam ketekunan. Lukas 1 ayatnya yang ke-5. Pada zaman Raja Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Perhatikan, membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Hei, jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Luar biasa. Kita sama-sama tahu Yohanes adalah orang yang dipersiapkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah sebelum Yesus masuk di dalam pelayanan. Yohanes juga dipersiapkan Tuhan. Untuk apa? Membaptis Yesus di Sungai Yordan. Tapi kita melihat di sini bagaimana kelahiran Yohanes ternyata juga menghadapi tantangan demi tantangan. Menghadapi masalah demi masalah. Makanya itu di dalam perayaan Natal tahun ini saya mau berkata kepada seluruh umat Tuhan. Karena saya mendapati program Morning Devotion ini bukan hanya GBI saja yang mengikutinya. Ada dari denominasi-denominasi gereja yang lain. Bahkan juga ada
rekan kita, saudara kita dari Katolik juga mengikuti program ini. Untuk itu saya mau berkata di dalam perayaan Natal tahun ini yang kita rayakan, janganlah berhenti untuk engkau berdoa. Janganlah putus asa ketika doamu belum dijawab oleh Tuhan. Berdoalah di dalam ketekunan, sama seperti Zakaria dan juga Elisabet. Dikatakan ketika dia mandul, ketika dia mendapatkan tugas seorang imam, dia tetap melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dia tetap berdoa di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan tadi berkata, dia dengan setia membakar ukupan di hadapan Tuhan. Saya mengajak umat Tuhan di dalam kita merayakan perayaan Natal tahun 2022 ini. Percayalah, doamu dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Semua kita punya pokok-pokok doa. Semua kita punya beban-beban doa. Jangan pernah lelah. Jangan pernah berhenti. Sama seperti Zakaria dan juga Elisabet. Mereka gak pernah lelah. Mereka gak pernah berhenti untuk mereka berdoa kepada Tuhan. Ini yang luar biasa. Dalam tradisi Yahudi, ketika ada seseorang yang tidak bisa punya anak alias mandul, maka itu adalah sebuah aib. Itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat memalukan. Apalagi pada saat itu Zakaria punya profesi sebagai seorang imam, pendeta. Aduh, ya biasanya doain orang supaya orang lain punya anak dan orang lain punya anak. Tapi kali ini dia gak bisa punya anak. Secara beban psikologis itu begitu luar biasa bagi mereka. Belum lagi dalam tradisi Yahudi seperti yang saya katakan, itu adalah sebuah aib apabila tidak punya anak. Tidak bisa memiliki garis keturunan yang selanjutnya, meneruskan keturunan yang selanjutnya. Secara manusia mereka tertekan. Secara manusia mereka menghadapi jalan buntu. Secara manusia bahkan mungkin mereka diremehkan, dipandang sebelah mata. Ya, bahkan mungkin saja mereka tidak dihormati sebagai seorang imam. Tetapi yang luar biasa, di tengah-tengah segala ejekan, di tengah-tengah segala omongan, ya intimidasi, asumsi orang yang diberikan kepada mereka, wah mereka gak bisa punya anak karena mereka berdosa. Di tengah-tengah rasa minder yang dialami oleh mereka, saya lihat kualitas kehidupan daripada Zakaria dan Elisabet ini luar biasa sekali. Paling tidak saya mencatat ada 4 hal penting yang dialami, yang dilakukan oleh Zakaria dan juga Elisabet. Saya cuma mau berkata kepada setiap kita bahwa semua kondisi yang terjadi menurut pandangan manusia tidak akan pernah membuat kuasa Tuhan tertahan. Tapi justru disitulah kuasa Tuhan akan terjadi. Yes, haleluya. Ini yang luar biasa. Nah, poin penting yang mau saya sampaikan pagi hari ini dalam episode yang pertama kita merayakan Natal di tahun 2022 ini. Mari kita belajar dari Zakaria. Yang pertama, Zakaria selalu berdoa. Yes, haleluya. Perhatikan ini. Zakaria selalu berdoa. Sebagai suami dia selalu berdoa. Hai suami-suami, teruslah berdoa bagi keluargamu. Teruslah ajak istri anakmu berdoa. Ajari, ingatkan istri anakmu berdoa. Itu yang dilakukan oleh Zakaria. Sebagai seorang suami, dia bukan hanya sekedar memiliki tugas, kewajiban sebagai seorang imam saja. Tetapi dia selalu berdoa. Walaupun dia tidak melakukan tugasnya sebagai seorang imam, dia tetap berdoa. Ini yang luar biasa. Jadi doa itu bukan dilakukan di saat kita sedang bertugas. Doa bukan sedang dilakukan saat kita sedang melayani. Doa tidak harus dilakukan. Saya ralat. Doa jangan sampai dilakukan hanya saat kita sedang mengalami masalah. No. Tapi justru doa harus selalu kita lakukan. Zakaria sebagai seorang kepala keluarga, dia melakukan perannya. Dia punya andil yang sangat kuat
Sehingga Tuhan memberikan jawaban doa kepada mereka. Suami yang benar adalah ketika dia mengerti bagaimana harus membangun mezbah dengan teratur dan juga siap mempersembahkan korban bagi Tuhan. Istri-istri, ingatkan terus suamimu. Gadis-gadis, ya pastikan ketika engkau ketemu sama seorang laki-laki yang mau melamar engkau, pastikan dia betul-betul bisa bertugas sebagai seorang imam. Haleluya. Ya, itu yang penting. Zakaria dan juga Elisabet mendapatkan jawaban doa ketika mereka, Zakaria terutama, selalu berdoa. Haleluya. Yang kedua, inilah tugas seorang istri yang luar biasa. Elisabet yang percaya dan setia selalu mendampingi Zakaria. Wow, ini yang luar biasa. Makanya itu suami istri selalu akan punya peranan masing-masing yang akan bisa disatukan. Dan apabila itu disatukan, maka saya percaya kesatuan suami istri itu akan menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu, hai wanita-wanita, Elisabet, selalulah setia untuk mendampingi suamimu. Dan bahkan bukan cuma setia, percayalah juga bahwa apa yang kalian doakan itu yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kalian. Haleluya. Ketika Elisabet dikatakan dia mandul, dia nggak berputus asa. Mereka tetap berseru, mereka tetap berdoa. Bahkan ketika peristiwa di mana Tuhan memberikan anak kepada mereka, Elisabet tetap percaya anak itu pasti akan lahir. Elisabet tidak ragu sedikit pun. Ini yang luar biasa. Di hari-hari terakhir ini, jangan sampai ada keraguan-raguan dalam diri kita. Istri-istri, kalau engkau sedang berdoa untuk suamimu, berdoalah terus untuk suamimu. Mungkin engkau berdoa untuk suamimu yang perlu bertobat. Mungkin engkau berdoa untuk suamimu yang perlu sembuh dari sakit penyakit. Mungkin engkau sedang berdoa untuk suamimu, untuk masalah yang sedang dihadapi di kantornya, di bisnisnya. Mungkin engkau sedang berdoa untuk suamimu, bagaimana suamimu sedang ditipu. Ya, suamimu sedang mengalami kekurangan secara finansial. Tetaplah setia, tetaplah berdoa, tetaplah percaya. Doakan terus suamimu. Karena saya banyak mendapati kesaksian-kesaksian istri-istri yang dengan setia berdoa, percaya dengan iman bahwa suami mereka akan dijamah. Oh, banyak sekali kesaksian. Ya, suami-suami yang tadi yang dablek jadi bisa takut Tuhan, melayani Tuhan. Ini ya luar biasa. Ya, makanya saya percaya masalah apapun bisa dihadapi oleh suami istri ketika ada kesepakatan. Itulah yang terjadi dalam diri Zakaria dan juga Elisabet. Yang ketiga, tekun dalam membakar ukupan. Wow. Ini bicara apa sih? Teruslah tekun dalam beribadah. Teruslah tekun dalam menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tabur Bapak Ibu Saudara. Ini yang dilakukan oleh Zakaria dan juga Elisabet. Ya, firman Tuhan tadi berkata bagaimana Zakaria membakar ukupan di hadapan Tuhan. Wow, saya percaya ukupan itu berbau wangi di hadapan Tuhan. Sehingga ketika wangi dari ukupan itu naik ke atas tahta kasih karunia Tuhan, tercium oleh Tuhan. Wow, haleluya. Tuhan langsung berkata, siapa yang bakar ini? Haleluya. Dan dia melihat Zakaria dan dia ingat, oh iya, ada doanya dia yang harus segera aku jawab sekarang. Dan langsung Tuhan utus malaikatnya untuk memberitakan apa? Berita bahwa Elisabet akan mengandung. Saya coba mau berkata kepada setiap kita, tekunlah dalam membakar ukupan. Tekunlah dalam beribadah, tekunlah dalam menabur. Di hari-hari ini ketika ada begitu banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Bahkan sekarang sudah ada nih, ya, ajaran yang berkata Yesus yes, gereja no. Wah, intinya apa? Udah gak usah gereja-gerejaan. Ibadahnya pakai aplikasi. Wah, ini sudah ada merebak di mana-mana. Hati-hati. Saya tidak menentang dengan kemajuan teknologi, terutama yang berhubungan dengan pemberitaan Injil lewat media. Tetapi saya menentang apabila umat Tuhan
sudah malas, sudah tidak mau lagi datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Koinonia itu harus tetap ada Bapak Ibu Saudara. Komunikasi, berkomunitas itu harus terjadi. Di hari-hari terakhir ini ada banyak ajaran-ajaran sesat. Hati-hati Bapak Ibu. Cek kebenarannya sesuai dengan manual book kita. Yaitu apa? Alkitab. Nah, di luar Alkitab sesat. Nah gitu aja. Ya, di luar Alkitab sesat. Tapi apa yang tertulis dalam Alkitab itu harus kita gali. Itu harus kita pelajari. Zakaria tekun dalam beribadah. Tekun dalam menabur bagi pekerjaan Tuhan. Ayo, kita pun juga harus seperti itu. Yang terakhir, ini yang gak kalah penting dari semua yang tadi saya sudah sampaikan. Mau menunggu proses yang sedang terjadi. Mau gak kita nunggu proses? Sampai berapa lama Pak? Ada yang tahu? Suka-sukanya Tuhan ya. Bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5, 10, 30 tahun. Ada yang tahu. Tapi yang jelas Tuhan kita, Tuhan yang selalu on time. Amin. Tuhan kita itu gak jam ngaret. Makanya kalau ibadah di gereja lokal, di tempat saya mengembalakan, saya selalu katakan on time. Ya, kalau jemaah belum datang, gak apa-apa, mulai aja. Kita ini selalu gak mau menunggu. Padahal dalam proses menunggu yang dialami oleh Elisabeth dan juga Zakaria, itu sebuah proses yang panjang Bapak Ibu Saudara. Gak sak-dek sak-nyet. Apa itu artinya sak-dek sak-nyet ya? Diindonesiakan ya, ujuk-ujuk gitu. Nah, tapi ada proses di mana mereka harus menunggu. Bahkan yang luar biasa adalah apa? Zakaria. Selama Elisabeth mengandung, dia gak bisa ngomong. 9 bulan loh. 9 bulan. Ketika Elisabeth melahirkan Yohanes, baru Zakaria bisa ngomong. Bayangkan selama 9 bulan itu berarti Zakaria dia tidak bisa ngomong. Aduh, apa jadinya seorang imam kalau dia gak bisa ngomong? Gak usah jauh-jauh, apa jadinya seorang pendeta Thomas ini dia gak bisa ngomong? Saya cuma bisa. Coba. Mungkin kau yang nonton lama-lama ini pendeta gila, dimatiin aja. Suara itu sangat penting bagi seorang imam. Suara itu sangat penting bagi namanya seorang pendeta. Tapi Zakaria dibuat oleh Tuhan selama 9 bulan. Dia harus puasa bicara alias gak bisa ngomong. Tapi itu semua dilewati. Saya berdoa di dalam perayaan Natal tahun ini. Ayo kita praktekkan keempat hal ini. Doa dalam ketekunan. Sama seperti Elisabeth dan juga Zakaria. Berdoa dalam ketekunan. Lahirlah Yohanes. Dan Yohanes diurapi, ditulis di dalam firman Tuhan. Dan dia adalah orang yang membukakan jalan bagi Yesus Sang Juru Selamat itu. Dialah yang memberitakan Injil pertama kali yang berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan dialah yang membaptis membaptis Yesus. Mari di tahun ini tetaplah terus berdoa. Dan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Tahun ini juga doamu akan dijawab oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk waktu ini, waktu yang indah, waktu yang luar biasa. Berdoalah sekarang umat Tuhan, berdoalah sekarang. Ambil waktu sebentar, berdoalah di hadapan Tuhan saat ini. Saya tahu ada kuasa Tuhan yang sedang mengalir saat ini. Kuasa Tuhan yang sedang menjamah engkau. Kuasa Tuhan yang sedang melihat setiap tangisan, setiap doamu. Dan Tuhan yang ada di atas tahta kasih karunia-Nya, begitu dia mendengar, begitu dia mencium ukupan yang kau bakar itu, di dalam nama Yesus, jawaban-jawaban doa terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus,
Tuhan, aku minta di dalam perayaan Natal tahun ini, kuasa doa itu terjadi. Kuasa doa itu terjadi. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap umat-Mu hari ini dalam mereka beraktivitas. Yang berkeluarga, berkati mereka. Pribadi lepas pribadi, berkati mereka. Biarkan mereka semakin kuat berbuah bagi Yesus, memikul salib Kristus setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku melepaskan segala berkat yang terbaik atas setiap umat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.